Jadi sana kesini pas banget duduknya enak nih jujur ya. Keiza, Amel, Kaila. Terus Kaila, Amel, Keiza. Di situ Keiza lagi ngapain kalian itu? Coba ulang. Dari awal banget siapa? Aku selalu host. Dia. Tuh. Halo semuanya, selamat datang lagi. Datang lagi, itu baru awal. Emang susah banget ya ini. Tuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast kita. Saya Givari selaku host dan ini teman saya. Saya partner Givari, Keiza. Halo. Nah, kali ini kita kedatangan teman yang benar-benar misterius nih. Bener nih. Kayak mereka tuh kalau di sekolah tuh ngomong semini mungkin dah pokoknya. Kalau ditanya doang Ngomongnya. seru. Di sini ada Kaila. Dia tuh sebenarnya nggak kayak pendiam banget, tapi dia diam. Nah ini ada Amel nih, dia lebih diem lagi nih, lebih tenang. Tapi kan biasanya yang tenang tuh menghanyutkan kan. Kita nggak tahu nih Amel tuh dalamnya ada apa ya. Itu dah. Nih. Halo guys, I'm Kaila. Yang seperti tadi hostnya bilang, kalau ngomong kayak nggak begitu pendiam, tapi kayak ya smoothnya aja sih. Halo, aku Amel. Aku di sini cuma buat bahas bahasa Indonesia. Jangan pas aku teriak ya. Oke nih. Kan kita udah berkenalan nih, Git. Tahu nggak sih topik hari ini tuh apa? Apa? Nah, topik pertama nih, social battery. Tahu nggak sih social battery itu apa tuh? Tahu sih, cuman kayak yang nggak tahu banget, cuman pernah dengar aja, cuman nggak kayak tahu banget. Coba kita tanya Amel ya, definisi social battery itu apa sih, Mel? Sederhananya, sosial baterai itu kapasitas energi seseorang buat berinteraksi dengan orang lain. Sama kayak HP, kalau misalnya kita buat buka aplikasi yang berat, maka baterainya itu akan cepat habis. Sama halnya buat aku, kalau misalnya aku ketemu banyak orang itu kayak buka aplikasi berat gitu. Jadi butuh dicari itu dengan cara menyendiri. Beda banget dong Mel sama aku Mel. Kalau aku tuh ya ngecasnya tuh bukan dengan menyendiri. Biasanya kalau menyendiri tuh malah habis baterainya. Soalnya kayak butuh teman-teman gitu loh. Soalnya semakin rame, jadi semakin rame suasananya, semakin ngecas gitu loh Mel. Nah itu kalau itu gimana sih guys? Itu bedanya tuh? Nah, kalau kayak gitu, ya itu perbedaan introvert extrovert. Jadi kalau extrovert itu ngambil energinya dari luar, sedangkan kalau Amel itu ngambilnya dari dalam. Oke. Kalian pernah nggak sih ada rasa low bad di sekolah? Kayak pas lagi acara atau pas lagi belajar biasa pun. Coba kita tanya dulu ya, Amel. Pernah sih waktu APS aku cuma tahan 2 jam aja. Habis itu aku pulang karena nggak suka dengar suara musik itu, kayak suka pusing. Dan Ya kalau aku sendiri, kayak pas awal-awal masih aman, cuma pas pertengahan kayak udah panas gitu, kayak udah hancur banget deh moodnya. Nah ini kan ngomongin tentang introvert sama extrovert, pokoknya social battery lah. Kan ini kalian SMA udah kelas 3 kan. Nah itu selama 3 tahun pasti nggak gampang buat bersatu sama teman-temannya. Nah ini udah tahun ketiga nih, tapi kalian masih introvert aja tuh. Kira-kira nanti kalian di kuliah atau apa gitu yang kalian mau yang tinggi nanti itu gimana tuh? Cara biar kayak punya teman atau apa gitu itu caranya gimana? Ya sejujurnya aku pikirin juga sih, kayak kadang mikir gimana ya nanti pas punya kampus, kan kalau nggak mungkin kayak orang ngajak, maksudnya kayak orang duluan yang ngajak kita, pasti kayak dari kitanya dulu kan baru yang bisa kayak punya teman, bergaul
diam banget. Emang bener sih Gif, step pertama tuh yang paling susah pastinya kan. Iya benar. Dari dulu aku juga pendiam tuh dari kelas 6 kan, tapi sekarang juga masih kok, tapi lebih lebih ekstrovert lah ya. Percaya diri gitu ya. Percaya. Kalau misalnya kuliah kan nanti kan pasti bener ya dibilang Kayla, nggak mungkin dari orang-orang lain kan, pasti kita dulu yang harus ber-effort gitu. Kalau misalnya di luar sana juga pas kerjaan kita harus Ya. berinteraksi dengan orang lain, berkomunikasi, apalagi di pekerjaan nanti, ya kan? Kalau misalnya Givari gimana nih Givari? Apanya nih? Pendapat Tentang apanya? tadi. Oh yang pokoknya kalau pendapat tentang introvert extrovert ya di Iya. masa yang akan datang tadi. Bentar. Minum dah kayak haus dah. Oh iya. Minum ini udah disediain, gak ada yang ngambil nih, nggak nawarin juga nih, kacau nih, gak boleh gitu, woi. Benar. Pokoknya pendapatnya tuh ya, kalau tanyain pendapat sih bingung ya, kalau soal introvert extrovert soalnya kan tergantung masing-masing juga. Iya benar. Tapi ya mungkin kita emang harus ngebiasain diri juga sih sama lingkungan yang mungkin susah gitu buat diajak berteman. Jadi kita harus ya bisa aja buat nyari teman gitu. Terus kan udah tahun terakhir, ini tahun terakhir. Kalian tuh mau lanjutin kuliah apa kerja atau apapun itu yang apa dah, pokoknya setelah SMA ini kalian mau ngapain? Ya kalau dari aku kuliah sih, aku kuliah dulu baru nanti bisa kerja. Aku juga insya Allah kuliah dulu. Bener sih emang kuliah dulu ya. Apalagi kalau sekarang tuh kerjanya tuh udah mulai susah, di mana lapangan kerja kan udah di Banyaknya lapangan pedal, masa lapangan pedal banyak ya? Gila. banyak, kayaknya emang harusnya belajar dulu lebih, apalagi kalau misalnya di kuliah tuh yang paling penting emang koneksinya nanti. Koneksi, iya. Nanti kalau misalnya berinteraksi sama orang pasti orangnya kenal sama kita. Gitu sih. Kira-kira kalian ada yang mau ditanyain gak nih tentang kayak ini, kita masalahnya bukan kita doang lah yang nanya, kalian juga boleh nanya misalnya kalian ada Sama penasaran 3 apa tahun, gitu ya, sama 3 tahun ini sama nih. 3 tahun kayak ada unek-unek atau kayak aduh ini hostnya apa banget sih gitu, nanya apa aja gitu. Nanya aja. Ya kan untuk kayak host pizza kayak Ya. Lanjutin. kan jarang sekolah, kayak emang di rumah tuh ngapain gitu. Jarang sekolah ya. Tentu aja di rumah pasti produktif. Pasti. Belajar untuk UTBK sama yang lain-lainnya itu pasti ada. Gak mungkin kan kalau misalnya di rumah gak ngapa-ngapain, iya kan? Iya. Gak mungkin kan cuma tidur doang. Mungkin aja sih sebenarnya. Kalau misal orang sakit, iya kan aku juga sering sakit kan, makanya di rumah tuh kalau misal sakit tuh ya istirahat, bukan keluar-luar. Ada kayak orang yang sakit ngomong atau izin malah AIC gitu. Jadi kalau misal kayak gitu tuh harus hati-hati ya, maksudnya kayak jangan sampai ketahuan kalau misal kayak gitu, ya kan? Kalau misal sakit ya istirahat lah, jangan dipaksa. Kalau dipaksa nanti kayak teman kita satu ya, masuk izin nanti jam 10-nya kayak Marvel. Oh, sebut. Sebut. Marvel ya. Kasihan kan dia bersin-bersin walaupun niatnya baik, tapi bisa aja mah menefek teman-teman yang lain, menularkan ya. Apalagi penyakit yang bisa menularkan kayak flu atau yang lain-lain. Menurut saya mendingan ya di rumah aja dulu, walaupun bareng sehari 2 hari. Tapi anehnya nih ya, kita tuh di rumah nih kalau misal sakit pun pasti kayak dipertanyakan nanti. Itu gimana tuh? Tanyakannya Tanyakan kalau sakit sama siapa? sama siapa aja dah. Guru. Kalau misalnya sama guru ya. Sebenarnya sih kalau aku sendiri jarang nggak masuk. Biasanya itu nggak masuk kalau benar-benar lagi sakit doang. Kalau lagi malas.
Pokoknya udah kelas 12 ini tuh kayaknya soalnya kalau nggak masuk tuh kayak rugi gitu loh, kan tahun terakhir sekolah kan. Iya sih. Gitu dia kayak puasin main sama temen dulu dah, pokoknya tujuan sekolah tuh sekarang ya buat main, Buat kenang-kenangan buat juga. kenang-kenang, buat kebanyakan sih buat main sih, soalnya kan semester 6 ini katanya rapot juga udah nggak begitu dipakai kan. Iya. Itu yang dipakai tuh semester 1 sampai 5. Nah semester 6 ini mungkin bakal dipuasin buat main, sekolahnya buat main. Nah buat belajarnya tuh kayak dari les, atau kan di sekolah juga ada GO juga kan. Nah itu bisa jadi buat belajar juga tuh. Nah ada yang mau aku tanya juga nih buat kalian nih. Kan kalian tadi pengen kuliah. Nah kalian tuh ada metode belajar apa sih buat nanti kuliah, misalnya buat persiapan UTBK, SNBT, atau kayak tempat belajar itulah, tempat mau itu offline, online, apa kalian boleh jelasin biar teman-teman kita yang mau belajar juga tahu belajar di mana gitu loh. Kayak kalau aku dari sendiri aku masih kayak ngerjain soal aja di buku-buku gitu. Kayak belum pernah ikut TO juga. Mungkin dari sekolah iya, tapi kayak buat nyari sendiri atau gimana tuh belum sih. Kalau aku nyari olimpiade gitu, saya aku ngambilnya pendidikan agama Islam, jadi banyaknya olimpiade yang ngadain. Kalau misalnya aku sendiri sih ya pakai buku wangsit. Tahu nggak buku wangsit? Tahu. Itu sama tebel banget. Itu tuh udah ngerjain sekitar 2 halaman. Dari udah 4 minggu yang lalu aku punya tuh ya buku ya. Terus habis itu tapi teknik belajar yang paling efektif menurut aku tuh dimana kalau misalnya kamu ngerti ini sesuatu, misalnya matematika, terus habis itu kamu nyobain untuk menjelaskannya ke orang lain, itu teknik yang paling bagus ya. Soalnya kalau misalnya orang lain gak ngerti, kamu pasti lama-kelamaan bakal ngerti cara yang lebih simpel daripada yang sebelumnya gitu loh. Nah ini selama 3 tahun ini nih ya, aku juga pengen nanya nih, selama 3 tahun ini nih kan banyak aturan-aturan baru nih. Oke, pertama tuh aturan yang di sekolah yang pertama itu HP di box kan. Itu oke dah, standar ya. Kalau menurut kalian tuh aturan mana yang paling gak make sense gitu? Aturan yang gak make sense ya sebenarnya apa ya? Buat yang gak make sense tuh kayak gak bisa kepikiran sih, soalnya mungkin ada alasannya sendiri, kayak mungkin aturan kan ada ke sekolah pakai sepatu. Nah itu kayaknya semua sekolah gitu nggak sih, kayak sepatu buat kayak biar rapi aja mungkin ya, nggak tahu sih. Cuman kan akhir-akhir ini lagi hujan juga, jadi sekolah tuh kayak nggak ngewajibin pakai sepatu, boleh pakai sendal. Atau mungkin kayak aturan bawa mobil ke sekolah tuh ya itu agak janggal juga sih, nggak boleh bawa mobil ke sekolah. Soalnya kayak Transportasi. itu kan salah satu transportasi juga buat murid-murid, buat kita apalagi buat yang udah punya SIM. Kalau hujan jadi ya bisa gampang lah ke sekolah, jadi nggak ada alasan buat izin atau apa gara-gara hujan. Terus juga kan mungkin boleh aja ngebatasin yang bawa mobil buat yang ngebatasin nggak boleh bawa mobil buat yang belum punya SIM. Nah itu kan soalnya emang udah aturan dari sananya kan, harus punya SIM dulu. Itu sih, itu aja sih. Kalau saya apa nih? Kayak kalau aku lebih janggalnya tuh di nggak boleh pakai jaket di kelas. Padahal ini musim hujan, terus kayak tiba-tiba dilarang. Ya ngomongnya gitu lah, aturannya gitu. Cuma kayak nggak make sense aja sih. Soalnya kayak dingin, kalau dinginan nggak bisa fokus atau malah tidur gitu. Jadi makanya pakai jaket cuma ya jadi boleh ya. Kalau aku sama kayak Kayla, saya tuh udah kuat dingin gitu, tapi sekolah nggak boleh.
kita lagi musim-musim dingin ya, musim hujan ya. Kita lagi musim hujan. Di mana sekolah-sekolah lain tuh, kayak DKI dan lain-lain tuh pada di rumah kan, PJJ kan, buat seminggu tuh. Kita kan Depok, oke kita nggak dapat PJJ, tapi di musim hujan kayak gini kita nggak boleh telat 5 menit pun, semenit pun nggak boleh. Bayangin hujan-hujanan di pagi hari tuh udah macet, disuruh lebih pagi nanti di sekolah bakal tidur gitu kan. Maksudnya kayak kita tuh kalau misal iya harusnya dikasih kegampangan, misalnya di lebih 5 menit aja nggak apa-apa deh. Maksudnya kalau misalnya jam 7 tok harus sudah di sana, dari rumah saya harus jam 5 pagi, itu juga hujan-hujanan, belum juga sepatu nanti basah gimana gitu kan. Nah itu aja sih. Ada lagi nggak yang mau ditanya nih? Yang tamu-tamu belum banyak nanya nih, coba Ya tamu-tamu. Coba kasih Amel. Amel mau nanya apa mau nanya apa? nih? Aku nanya nih sama teman-teman yang heboh ini. Gimana sih caranya buat percaya diri? Itu tips buat aku di masa depan, ke depannya juga. Ini penting, ini kayak penting banget nih buat Amel. Amel dengerin Amel ya, dengerin Amel. Pokoknya tips untuk percaya diri itu jangan dengerin apa kata orang. Jadi tuh selama apa yang kamu lakuin gak salah, misalnya kamu tuh pendiam gara-gara kamu takut apa kata orang kan. Ya jadi selama kamu yang lakuin itu gak salah, kamu jangan dengerin kata orang Mel. Jadi gak perlu diri, kamu lakuin aja yang kamu mau. Pokoknya misalnya kamu ada orang kan malu, ada tuh orang kayak takut buat ngasih pendapat, atau kayak misalnya ada guru nanya ada yang mau nanya nggak gitu. Nah itu kan kebanyakan orang tuh takut nggak mau nanya gara-gara takut kan. Nah itu sebenarnya kalau itu bukan hal yang salah, ya tanya aja selama kamu nggak ngerugiin orang lain gitu loh Mel. Untuk diri sendiri juga kan bagus. Misalnya kayak kamu belum ngerti Mel, kamu belum ngerti, tapi kamu malu nanya gara-gara kamu takut orang lain keganggu kamu nanya. Itu ya siapa sih itu kan penting juga buat mereka. Misalnya ada beberapa orang yang nggak paham juga, nah gara-gara kamu nanya Mel, mereka jadi kebantu juga Mel gara-gara kamu nanya Mel. Kan jadi orangnya kayak wah makasih ya Amel, dalam hatinya gitu, makasih ya Amel udah mewakilin kita gitu. Terus kayak kan jadi tuh win to win condition gitu loh. Jadi nguntungin kamu sama nguntungin yang lain gitu loh Mel gitu. Terus sama kalau percaya diri soal kayak misalnya percaya diri tentang ngomong di depan banyak orang gitu ya Mel. Nah itu caranya ya dulu aku pernah diajarin sama guru SMP dulu, waktu itu materi pidato. Itu pokoknya setiap pidato itu disuruh ngelihat di atas kepala orang, jadi rambut orangnya deh, lihat rambut orangnya ya. Jadi jangan tatap matanya, itu buat awal. Nanti kalau udah sering kayak gitu pasti bakal kebiasaan ya. Terus pokoknya itu tipsnya sama pokoknya ya jangan banyak mikirin, jangan banyak overthinking apa kata orang Mel gitu loh Mel. Itu kayak lakuin aja udah, you only live once Mel, itu ibaratnya YOLO Mel, itu aja Mel. Dari Keiza gimana? Kalau misalnya dari aku sih, kan aku pernah pemalu juga kan, nggak bisa ngobrol sama orang lain kan. Dari awal tuh awalnya banget tuh 2019 COVID kan. Pas COVID itu tuh di rumah tuh kita nggak bisa ngobrol face to face kepada orang kan. Nah terus kita ke 2021 udah mulai balik sekolah. Di SMP tuh aduh nggak bisa banget tuh kalau bisa ngobrol depan-depanan sama orang, apalagi kita masuknya pas pertengahan kelas 8 kan nggak kenal nih, nggak pernah kenalan juga sih,
jadinya kayak face to face susah. Pas kelas 9 orang-orang baru kenalannya lebih gampang. Nah ngobrol nanti percaya dirinya naik. Pas udah kelas 10 ketemu lagi sama muka-muka yang nggak asing gitu kan. Padahal SMP-nya udah bareng juga nih, sama SMP-nya udah bareng, terus habis itu SD-nya udah bareng. Ya kalau misalnya udah kayak gitu kan udah gampang lah ngobrol ya, walaupun nggak seluasa yang dulu, tapi sekarang udah bisa lah ngobrol-ngobrol ke teman-teman sekelas, apalagi yang udah dikenal-kenal. Kan Amel kenal kan sama kita, Amel? Teman kan? Teman Ya, kan? Kayla gak ada tips nih, Kayla? Apa iya yang tadi Divani bilang sih, kayak jangan mikirin, kayak pikiran buruk aja yang ada di otak itu belum tentu benar. Jadi Betul. ya jangan dipikirin, terus ya dihindari aja. Kayak overthinking juga nggak bisa dihindari sih, cuma maksudnya kayak diminimalisir lagi. Terus kayak aku sendiri juga dari SMP, dari SD bahkan malu-malu, terus SMP COVID, terus dari SMP COVID masuk ketemunya tuh teman-teman yang extrovert banget. Terus di SMA juga ketemu sama teman-teman SD lagi, jadi kayak lebih percaya diri aja karena kayak oh udah kenal lawan bicara tuh kayak gimana, terus kayak harus ngadepinnya tuh kayak gimana gitu. Kurang lebih gitu sih. Ada yang mau nanya? Mas, Gak ada yang mau ditanya nih. Oke, Nanya. nanya ya. Iya aja. Kenang-kenangan deh nih, kenang-kenangan hidup aja deh, nggak usah di SMP, nggak usah di SMA, nggak usah di SD. Kenang-kenangan hidup nih, selama kalian hidup nih, apa sih yang paling berkesan ya? Ada guys, ini pokoknya pengen banget dibahas nih. Pokoknya yang paling berkesan di hidup aku tuh waktu kita pergi Malaysia Singapura. Pokoknya itu bener-bener itu seseru itu guys, teman-teman. Buat kalian misalnya kalian nonton teman-teman yang Malaysia Singapura, ya mungkin ada enggak teman-teman yang sekarang dulu yang kemarin pergi bareng kita, pergi bareng aku. Makasih ya guys, itu seru banget. Pokoknya uangnya nggak kebuang sia-sia guys. Gila. Itu seseru itu guys, wah bener-bener berkesan banget di hidup aku ya. Kayak bener-bener inget dari awal perjalanan. Oke, buat Hilmi Azri waktu kita nginep tuh, itu inget banget dah yang kita bikin video horor sampai Malaysia Singapura. Pokoknya bentar. Gue seinget itu deh, itu bener-bener hal yang paling berkesan buat hidup aku guys. Itu nggak bakal bisa aku lupain buat teman-teman sama masa SMA ya. Sama buat nanti misalnya ada yang mau, nanti kayaknya kelas 11 ada lagi ya Malaysia Singapura ya? Udah lewat tuh. Belum, kayak masih April kalau nggak salah ya. Masih April. Guys, kalian nikmati waktu itu guys. Saran aja ya, kalian nikmati waktu itu. Cuman mungkin nggak bakal bisa seseru kita sih, soalnya yang kita tuh bener-bener dikasih kebebasan gitu loh, kayak bebas banget kan. Kayak kemarin aku sempat ngobrol sama Mister Ian juga tentang kayak perjalanan Malaysia Singapurnya. Kayak itu kenapa sih Mister kok bisa seru banget gitu. Terus kata Mister, iya emang kemarin sengaja dibebasin kalian, soalnya waktunya udah menggeser banget dari rundown, jadi kita dikasih bebas guys, seru banget. Dari sore sampai malam kita jalan-jalan. Nanti kalian gak bakal seseru kita, maaf ya. dari aku apa ya memorable tuh? Kayak kegiatan sama teman aja deh, kayak pergi-pergi. Apalagi ini udah akhir SMA, terus jadi banyak-banyaknya pergi sama teman. Kok Amel gimana? Hal yang paling berkesan dari aku ketika main wewe di sekolah. Tapi sekarang udah jarang banget karena Ya. kita sibuk. Iya. Semoga kita main lagi ya. Semoga kita main lagi. Tapi sekarang ngingetin banget seberapa tuanya kita. Iya, udah Masa- 18 kita. Masa 18 tahun? Aduh, udah mulai harus mikirin masa depan tuh, udah pusing ya.
apalagi kita UTBK, kita masih ada ini loh, masih ada apa sih Nat? Ujian praktek. aja Kalian udah siap belum nih? Udah siap? siap ya sih. Siap nggak siap, harus siap. Harus siap. Dan kalau misalnya di Malaysia Singapura tuh ngapain sih, kan ada 2 orang nih yang ke Malaysia Singapura kan, Amel sama aku nggak ikut nih. Apa sih yang bikin seru banget? Wah, kan tadi kan ada jalan-jalan, apalagi sih acara-acara lainnya? Ayo coba kita tanya. Bulan boleh ya. Kayaknya karena tidurnya tuh nggak kayak dijamin, cuman masa nggak yang ditengokin kayak bener-bener tidur apa belum gitu. Bahkan kalau ditengokin pun kita ya bilangnya kayak pura-pura tidur atau gimana, terus habis itu kita bangun lagi. Bahkan waktu itu aku nyampe hotel tuh ke Seattle tuh ini jam 12-an ya tuh? Iya. Jam 12, ini jam 12 kita masih di luar, kita masih jajan-jajan. Terus ya kayak random, walaupun ada kelompoknya tapi nggak tahu kenapa kayak malah sekelas gitu, kayak jarang lebih Nggak dipakai. kayak nggak Dipakai dipakai, kelompoknya. kelompoknya tuh nggak dipakai gitu. Oke, yang apa tadi yang seru banget ya? Seru banget. Itu gara-gara bareng teman-temannya sih, lebih ke bareng teman-temannya karena kan teman-temannya tuh kayak kita udah deket, udah kenal, udah sedekat itu dah pokoknya kayak family banget kita mah jatuhnya. Terus yang paling seru tuh pokoknya yang waktu di Johor Baru malam-malam kita mau ke Plaza Pelangi, kita jalan malam-malam dari hotel ke Plaza Pelangi, itu kita seru banget. Tapi kan sekelas itu, tapi sekelas soalnya emang kita sesering itu sekelasnya, jadi kelompoknya tuh kemarin kayak gak ada gunanya guys, kelompoknya gunanya buat eksibisi doang. Terus itu ternyata pas sampai Plaza Pelangi udah tutup. tinggal marketnya doang, jadi kita jajan-jajan terus kita balik, kita ke Sevel di Johor Baru. Ternyata di depan ada burger dan itu burgernya enak banget. Gila, itu burger terenak di bumi kayaknya. Murah banget. Berapa makanya? 9 ringgit. Iya, 9 ringgitan. Nggak murah banget sih, cuman kayak untuk itu burgernya Tebel, segini ya, tebel. burgernya segini, tebal, kenyang banget. Jadi, ya boleh tuh makan. Lapar kan gara-gara ngomongin burger kan? Apa yang ditawarin? Pokoknya di situ Adlino, cuman Adlino beda waktu itu. Adlino belinya apa namanya, nasi kandar. Cuman kiranya itu nasi kandar tuh kayak enak banget gitu loh. Karena nasi kandar kayak ya udah aja. Bahkan kirain bakal kayak nasi padang, ternyata enggak guys, gak asin, rasanya tawar, bumbunya Kurang rempah ya. kurang rempah. Mungkin beda ya Iya. kita sama mereka. Nih ada yang ngomong lagi atau mau nanya? Nanya aja ya, kayak biasanya. Sini tak. Ini kan udah bulan-bulan terakhir kita SMA kan. Kita Maret udah graduation belum sih? Maret belum. Belum. Biasanya masih Juni apa Juni ya? Tapi kita udah nggak sekolah nggak sih? Kalau misalnya Iya. udah nggak Kan sekolah. masih GO. Masih dia. Dia kok GO masih gitu. beneran. Ya udahlah. Jadi di bulan-bulan ini kan banyak banget libur. Kenang-kenangannya udah mulai sedikit nih. Kita nggak ada banyak waktu gitu kan. Apalagi ada beberapa orang yang orang tuanya lebih strict daripada yang lain kan. Kita nanti bikin sih kan kenang-kenangannya gimana nih, soalnya kan pasti kan aku kangen banget sama kalian kan, jarang banget soalnya ketemu. Iya. Ya kan, di sekolah jarang, di rumah jarang gitu, kelompok aja jarang. Ini kan pertama kalinya kalau nggak salah kelompok sama kalian kan. Kali kayak kalau misalnya assembly itu kita akan bergabung semua gitu kan. Nah, kita mau bikin apa deh kenang-kenangannya, katanya villa tuh, jadinya tuh villa tuh. Gitu. Kalau villa sih susah, soalnya kayak sulit. Karena dari orang tuanya juga kan banyak yang strict. Aku contohnya. Pokoknya kalau villa tuh kayak susah ya. Mungkin
yang kejadian bakalan sebenarnya kenang-kenangan tuh kan enggak Persamaannya. harus selalu sekarang kan. Jadi misalnya kita bisa aja buat kenang-kenangan setelah Kuliah. ada waktu kosong setelah kita UTBK. Itu kita bisa buat kenang-kenangan pas kita habis UTBK, soalnya itu kan udah libur juga kan. UTBK udah kelar, itu UTBK tuh April. 2 bulan lagi loh guys, UTBK guys, 2 bulan lagi. Oke, setelah UTBK tuh kita udah bebas. Kita boleh pergi harusnya. Saya udah sebelum nilainya keluar aja ya, Belum. biar nggak lebih baik kita pergi sebelum nilai keluar ya, soalnya sudah bisa aja dimarahin. sesudah bisa nggak dibolehin, soalnya bakalan mungkin disuruh fokus mandiri atau apa ya, kita nggak tahu. Tapi kekurangannya sebelum nilai keluar pasti kita cemas kan, karena masih liburannya nggak tenang kan, kalau dia belum keluar kan bakalan deg-degan ya gitu. Pokoknya kalau pengen nyari apa tadi kenangan ya, waktu yang paling bagus mungkin ya habis UTBK, soalnya itu waktu paling kosong. Soalnya kalau waktu paling sekarang orang pada fokus UTBK kan, nah pasti kalau targetnya udah selesai ya bakalan free, kayak gak ada apa-apa lagi. Iya betul. Apa sih tadi? Kenangan ya? Kenangan kayak kalau nggak jauh-jauh juga nggak apa-apa. Maksudnya kalau film aja jadi kita masih bisa ganti yang kayak lebih dekat, lebih bisa di Pulang Seribu. gimana ya? Pulau Seribu Jakarta kayak itu nggak memungkinkan. Oke, ini. Ada yang mau nanya lagi? Coba tanya lagi. Tanya apa aja? Sebenernya nggak ada yang mau tanya lagi sih. Kayak kita udah sampai di akhir podcastnya nih. Kayak semuanya udah lumayan lama. Udah berapa nih ya? Mungkin sekitar 30 menitan deh kita. Jadi kita ngebahas banyak juga nih sebenarnya nih ya. Ya udah, makasih teman-teman udah ngeluarin semua Masih ke host. teman-teman semua gimana ya? Makasih teman-teman udah ngeluarin semua unek-uneknya nih. Ya. Pertanyaannya, terus makasih juga semua pertanyaan udah dijawab kayak berarti lah buat kita sebagai host gitu ya kan, pasti banyak teman-teman juga yang pengen nanya. Oke guys, sekian dari kami, saya host dan teman saya Partner host Keiza. Pamit dulu ya. Jangan lupa di like ya. Dadah teman-teman, makasih ke teman-teman kita. Dadah.